Hai, welcome to Podcast Santuy. Sana lah. Bicara tentang ekspektasi, pastinya semua orang menginginkan ekspektasi yang lebih dari apapun yang dilakukan. Tapi bukankah itu akan membuat kita sakit? Ketika kita tahu realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Balik lagi bareng gua Agras, Dan gua Anggin, di Curhat Kaum Kami hanya di Podcast Santuy. San, Ayla. Asik, sanai dong. Apa kabar, Gen? Alhamdulillah sehat Udah 3 walafiat. tahun kita nggak ketemu nih, Gen. Iya, udah lama banget tuh Iya, waktu. ini belum 3 dekade ya. Belum pencoblosan lagi. Besok, men. Oh iya, dikit lagi ya. Gimana kabarnya lu? Ada kesibukan kemarin ya? Wah, alhamdulillah sekarang gua lagi ada job tambahan sih bang. Apa tuh? Gua sekarang itu jadi masuk dunia terapi sedikit lah. Jadi lelaki panggilan ya? Iya dong, sedikit-sedikit jadi laki panggilan gua. Lu itu terapi di apa maksudnya di beberapa penyakit kah atau Oh itu. keluhan-keluhan apa gitu loh? Oh kalau untuk keluhan-keluhan itu macam-macam sih ya. Banyak banget kok. Dari yang asam urat, kolesterol, stroke, dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan sampai ada yang pernah gua mau operasi pasang ring jantung. Terus Alhamdulillah 2 kali terapi, dia tidak jadi pasang ring. itu terapi apa yang lu terapkan? Sejauh ini gua memahami terapi totok punggung, ya, sama beberapa treatment lain kayak refleksi, ada juga bekam. Oh, jadi itu tuh paketnya ya. Itu paketnya. Nah, jadi kawan-kawan nih pendengar podcast santuy dan sobat santuy semuanya yang lagi mendengarkan, Iya. siapa tahu kalian mempunyai keluhan-keluhan dalam tubuh kalian. Boleh Nah, boleh boleh ya boleh. kan, mau diterapi nih sama Bang Anggi nih, bisa aja DM di podcast kami nih. Iya, podcast kami, DM di IG kami di podcast underscore santuy 20. Jadi bukan hanya berbagi keresahan, tapi berbagi keluhan tentang Penyakit boleh ya. ntar bisa manggil Bang Anggi. Khususnya di mana nih? Apa Oh, untuk sejauh ini masih melayani wilayah Cikarang, boleh. Bekasi, Bekasi? Cikarang, Bekasi, Pondok Gede, Oh, jadi sampai di area Taman Mini bisa. udah masuk Jakarta ya? Udah Jakarta mas. Tuh, cuma ya diperkirakan pasti ada ongkosnya juga ya, ada hitungan Ada. ongkosnya. Jadi gitu ya Sobat Santuy ya. Nah, makanya Bang Anggi nih kemarin-kemarin gue susah banget ketemu sama dia lagi sibuk untuk nerapi orang. Jadi lelaki panggilan dia. Hmm. Gen, enaknya ngobrol apa Gen sekarang Gen? Apa ya? Ya tergantung pembawa acaranya nih, abang. Gimana? Ih, Mau bahas masalah apa? Apa sesuatu harapan atau mungkin percintaan waduh, berat atau kalau tentang? percintaan berat, berat bro, berat. Iya, paham sih. Nah, gini Mengenai aja, kondisi gue mau ngobrol. Pasti apa tuh? semua orang punya ini ya kali kayak Harapan. harapan, iya gini ya. Bener nggak? Ya, pastilah. Karena harapan itu wajib sih menurutku mah. Itu bisa kita bilang ekspektasi nggak? Ya memang ekspektasi itu suatu harapan sih. Iya kah? Angan-angan lah. Oh iya. Lu Iyalah, liat Google apa gimana anjir? niat Google sih nggak tahu. Kayaknya seru kali kalau misalnya kita ngobrol tentang itu tuh. Ekspektasi. Ekspektasi. Tapi namanya ekspektasi pasti ada kenyataannya dong. Nggak mungkin. Realita, ya kan? Oh iya, Ya kan ya? realita. Pernyataan realita kan? Ya. Ya, tapi kan ada juga ekspektasi itu yang nggak sesuai dengan realita. Wah banyak. Oh banyak ya. Itu setiap orang kebanyakan kayaknya sih di situ deh. Rata-rata ya. Rata-rata. Untuk menuju ke realita itu gua rasa masih banyak angan-angan yang tertunda kali. Karena mereka atau karena kita terlalu tinggi ekspektasi yang gitu. Bisa jadi. Makanya Untuk ketikanya bergerak itu nggak ada. iya. Makanya kadang kalau misalnya kita terlalu tinggi berekspektasinya dan realitanya itu berbanding terbalik, ya itulah yang membuat kita tuh down banget gitu loh, Betul. jatuh banget. Tapi gue mau nanya nih, Apa tuh? karena gue sering banget nanya sama orang-orang nih, itu udah lama gak ketemu nih, gue mau nanya sama lu ya. Iya, gua kangen banget nih bang. Iya, Waduh, gue kangen banget sedap. ketika kita itu bikin podcast bareng kayak gini tuh lama banget, beneran. Sampai kemarin tuh gue, aduh, kapan nih ya Kapan? ketemu Bang Agras lagi nih buat ngobrol-ngobrol lama. Akhirnya dipanggil lagi. Gue sempetin waktu gue nih Bang nih. Asik. Jadi selain Thank jadi you. buruh terapi, buruh, ya kenapa enggak untuk ngobrol-ngobrol kayak gini kan? Oh iya dong. Pasti kan ada beberapa pengalaman baru yang lo hadapi kemarin-kemarin tuh. Oh iya dong. Tak dulu Bang. Apa itu? Ini
sobat-sobat santuy belum lu kasih salam-salam, Bang. Oh iya, Salam sehat gitu loh. oh Waduh, iya iya. Ini udah lama kita ngobrol, baru inget nih. Halo Sobat Santuy semuanya, sehat kan kalian kan? Semoga kalian juga sehat ya kawan-kawan semuanya. amin, amin ya rabbal Selalu alamin. dilindungi oleh Tuhan dan jangan lupa iringi selalu langkah kalian dengan doa Doa. agar semua Oke, jadi lanjut. berkah ya nggak? Realita yang sampai saat ini Gin, Mhm. lu tuh nggak terima. Ada nggak kira-kira Gin? Ada. Ada, bener ada, bener. Ada. Ada. Yang sampai saat ini tuh anjing gue masih belum terima nih dengan realita ini nih. Oh, kalau itu terima dan tidak terima memang sudah menjadi suatu suratan ya. Ih, suratan Karena lagi. ini dalam ini bahasanya. Oh, boleh. Karena ini realita yang terjadi yang sampai saat ini gue masih nggak percaya itu ketika gue kehilangan sosok orang yang menurut gue itu support buat gue sendiri. Pastinya orang tua nih. Bukan. Wah, sama dong. Eh, selain orang tua ya, itu kakak gue yang nomor dua, Innalillahi. yaitu almarhum. Dia ketika kemarin itu kebetulan lagi zamannya COVID kemarin ya. Oh, baru kemarin nih. Belum lama. Itu sekitar 2021 kalau nggak salah ya. Iya, baru Iya, kemarin banget ya. 2021. Ah, benar-benar. 2021 itu kebetulan dia memang lagi hamil, ya. Lagi hamil, kebetulan kakak gue itu yang lagi nomor nomor satu ya. Dia kena COVID, dia dirawat di salah satu rumah sakit daerah Cikarang. Terus yang kedua dia juga lagi kena COVID, hitungannya dia kena COVID. Iya. Dia pegawai puskesmas juga, kena COVID, tambah lagi orang tua gue dua-duanya kena COVID dan hanya gue sendiri yang enggak. Nah, kebetulan lagi alhamdulillahnya itu bini gue lagi di kampung, jadi gue Oh, jadi bisa nggak full. terpapar ya. Iya, jadi dan kebetulan bini gue juga lagi hamil, jadi itu hamil itu bareng kakak gue nomor dua, kakak gue nomor tiga, sama istri gue. Itu Hmm. kita pas lagi lahiran, kakak gue itu lahiran hari Sabtu, hari Seninnya dia meninggal. Tapi buah hatinya terselamatkan. Alhamdulillah. Jadi hari Sabtunya dia lahiran. Nah, guanya itu hari Kamis minggu berikutnya, kakak gue malam Jumatnya. Kakak gue nomor tiga. Nah, dari Seninnya dia meninggal karena eh, kondisi COVID, hamil juga. Oh, jadi itu tuh realita yang mungkin Iya, sampai dan saat itu masih terpukul lo ya. yang gue bikin terpukul tuh sempat bilang gimana ya? Percaya nggak percaya sih? Iya, apa tuh? Karena dari rumah sakit dikabarin kan sama abang kan waktu itu, sama abang ipar bahwa ini kakak udah meninggal. Oh, ya udah gitu kan. Gue legowo gitu kan. Tapi Hmm. yang gue nggak percaya itu karena di rumah sakit ya kita nggak ngelihat mukanya, nggak ngelihat jasadnya gitu kan. Dan masih COVID juga kali itu ya. Wah, benar emang lagi gencar-gencarnya. Heeh. 2021 itu Iya, memang iya. waktunya parah banget. Nah, pada saat itu eh, hari Seninnya kalau nggak salah ya, itu hari Sabtu meninggal, Minggu diambil kalau nggak salah tuh. Tapi udah di ini, udah di maksudnya udah di Wah, itu kafanin, udah udah semua. rapi semua. Udah semua rapi sampai dimasukin ke peti kan. Iya. Jadi dibawa pulang ke rumah Itu kita nggak sempat itu nggak ngeliat, ngelihat sama sekali. Udah langsung berbentuk dikubur. peti, dari peti itu juga udah di wrapping. Buset. Pakai apa? Bener, Jadi langsung dikubur, bener-bener langsung dikubur tuh. bener langsung. Jadi kita ambulan sampai di masjid langsung di sholatnya juga cuman di petinya dikeluarin sedikit setengah. Hah? Kita sholat jenazah di situ, langsung dimasukin ambulan, langsung dibawa ke pemakaman. Dan itu pemakamannya pakai pemakaman COVID dong. Kebetulan waktu itu kita bersyarat juga, bersyarat bisa dikuburin di pemakaman Umum. eh ya bisa dibilang umum tapi di kampung kita sendiri. Oke. Dan itu ada petugas-petugas COVID-nya juga menyaksikan dan Itu itu ada tanda tangan dari RT RW sampai ke kepala desa memang ada surat untuk izinnya juga. persetujuan ya. Iya. Wah, itu benar-benar terpukul banget tuh kayaknya. Wah, itu terpukul banget. Karena yang terpukulnya itu karena percaya nggak percaya bahwa dia itu udah nggak ada. Iya. Dan sampai sekarang ini gue ngerasa dia tetap ada, tapi gue nggak tahu dia di mana gitu. Karena udah Iya. keseharian dia itu pagi berangkat nih ke puskesmas gitu kan, pulang Hah? sore. Jadi seolah-olah itu kalau siang memang kayak biasa gitu loh. Iya, karena di masa terakhirnya emang lu nggak ngelihat, bahkan sampai dengan dimakamkannya pun lu nggak ngelihat wujudnya, juga nggak ngelihat Enggak, jenazahnya. nggak Jadi ngeliat sama sekali. oke, jadi hal itu tuh yang mungkin agak berat ya. Wah, agak berat. Bahkan sampai sekarang keluarga gue masih mungkin masih gimana gitu ya. Iya. Tapi ya mau nggak mau ya kita udah itu jalan takdirnya.
Kita harus legowo ya gini. Iya, legowo, dan gue yakin dan percaya bahwa dia itu udah salah satu bidadari di sana. Amin ya Allah, Karena semoga gitu. ketika orang meninggal dengan keadaan husnul khotimah maksudnya. Iya, sedang berjuang Sedang melahirkan kan ya? pertama setelah melahirkan, kedua dilanda dengan masalah Covid. Mhm. Covid itu kan bencana. Ketika Wabah ada ya, iya. iya, jadi masuknya itu apa namanya, jihad ya. Ya, 2 kali jihad itu kan, insyaallah. melahirkan sama Covid. Insyaallah, amin. Jadi itu Sobat Santuy, sebuah realita yang Bang Agin tuh masih agak-agak Berat di hati ya. ya, kalau ikhlas udah pasti ikhlas, Insyaallah. cuma lebih ke syok aja paling Syok, ya. betul. Nah, Memori sih tapi sebenarnya. kayaknya gue juga sama deh kalau misalnya kayak gitu, realita yang memang gue nggak bisa, bukan nggak bisa ya, kurang untuk menerima, sama sih kepergian emak gue juga ya. Sama, Bang. Iya, karena momen-momen itu kan kebetulan juga gue lagi di sini kan, gue lagi di Cikarang gitu loh. Oh, iya iya Ya, tapi iya. alhamdulillahnya gue masih sempat melihat beliau di ruang ICU dan menghembuskan napas terakhirnya pun gue masih bisa melihatnya. Cuma Masyaallah. karena itu kan sebelum COVID, kebetulan tahun 2019 itu. Oh, iya. Masih jauh itu ibaratnya. Ya, tapi kalau misalnya dibilang, "Loh, itu apakah lu nggak bisa nerima?" Enggak, gue bisa nerima dengan kepergian almarhum. Mhm. Cuma kan kadang beberapa kenangan kali ya, beberapa Iya, hal-hal yang memang gue berekspektasi untuk seenggaknya gue pengen banget nih membuat bangga emak gue gitu kan. betul. Tapi nyatanya, gitulah sudahlah. Caranya kita memiliki sebuah realita yang sama gitu ya gini ya, Iya, tentang kepergian orang yang kita sayang. pasti. Gua rasa Oke. di luar sana pun banyak yang bahkan bisa lebih dalam dari kita mungkin. Iya, iya mungkin. Dan gua salut dengan mereka yang masih kuat dengan hal itu, Oh mereka iya dong, bisa bertahan. Gua salut buat pasti kalian. itu, pasti pasti. Pokoknya sobat santuy semua yang mendengarkan, apapun yang terjadi, khususnya dalam hal kita ditinggal orang yang kita sayang, Mhm. tetaplah semangat meskipun itu menjadi sebuah realita yang pahit paling mungkin ya gini Betul. ya. Tapi kita tetap harus bangkit dong, jangan Bangkit. sampai kita terpuruk ya sama Iya. hal seperti itu. Oke, nah sekarang menurut lu sendiri nih, menurut lu sendiri kita tuh boleh nggak sih, berekspektasi gitu loh? Kalaupun memang boleh atau tidak boleh, kenapa gini alasannya kira-kira gitu? Kalau menurut gue itu ekspektasi itu wajib sih menurut gue, Bang. Karena setiap orang itu pasti punya mimpi untuk menjadi lebih baik, bisa untuk menjadi orang besar, orang sukses dan sebagainya itu punya gitu loh. Ekspektasi tinggi itu pasti punya. Iya Karena sih, betul. itu salah satu ekspektasi itu bisa bikin kita semangat, bisa bikin kita jatuh. Dalam arti gini, kita bisa semangat karena kita punya ekspektasi, bisa juga kita males gara-gara ekspektasi. Yang membuat kita malasnya apa tuh kira-kira gitu? Negatif thinkingnya. Oh, jadi sebelum kita gerak aja belum, tapi kita udah Oh iya udah negative negatif thinking ya? thinking, "Oh entar gini gini gini." Udahlah nggak usah. Itu lebih ke overthinking nggak sih? Over Kayaknya overthinking juga ya? bisa jadi. Udah overthinking, overnya negatif gitu loh, bukan Iya, yang positif, ya kalau makin positif down lah bangkit kita dia, lah. betul. Jadi kita memang bukan harus ya, tidak salah berekspektasi, tetapi barengnya ekspektasi itu dengan tindakan mungkin yang gini ya. Betul Karena kalau misalnya kita hanya sekedar berekspektasi, ekspektasi itu kayak sama aja kayak lebih ke menghayal doang, betul. ya kan? Karena tujuan dari ekspektasi itu gini, ekspektasi itu punya tujuan, tujuan itu cuman istilah sih sebenarnya. Ya kan kalau tujuan kita mau ke suatu ekspektasi kita nih mau jadi orang besar itu cuman istilah. Yang menjadikan kita berhasil atau tidaknya itu adalah Proses. proses. Iya, oke. Iya benar 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 benar. Proses untuk mencapainya itu baru Dan realita. itu yang benar-benar pelajaran banget buat kita ya. Iya. Cuma percuma kita berhayal tinggi tapi kalau nggak mau gerak ya nggak tahu. Nah, go ahead man, gitu kan. Iyalah, Jangan jadi kaum rebahan doang, bro. jangan jadi jangan jadi kaum bangunan. Apa tuh anjing bangunan? Iya bangunan. Apa tuh? Maksudnya apa nih? Gue Ah, nggak ngerti nih. Gak ah, nalar gue nih anjir. Kaum bangunan bangunan apa? bangunan, makan tidur ya. Kan bangunan. Asik. Realitanya itu kan harusnya bergerak, kerja, Hmm. berusaha. Nah itu bro. Itu untuk mendapatkan realita itu Ini nggak ada segampang jokes membalikkan baru telapak nih ya. tangan. Iya, jokes baru nih jangan jadi kaum bangunan. Eh, apalagi Itu nih? ya apalagi ya. Kalau misalkan tadi kan lu bilang kita berhak untuk berekspektasi. Tapi Tapi kira-kira nih
Kita Mhm, tuh bisa nggak, Gin? Kan tadi kan di awal kan lu bilang kan, banyak banget nih orang-orang yang berekspektasi, tapi nggak sama dengan realitanya gitu kan. betul, Dan itu memang tidak dipungkiri lagi, bukan rahasia lagi, memang banyak orang-orang di luar sana yang memiliki realita yang tidak sama dengan ekspektasi. mhm, Tapi kira-kira kita itu bisa nggak sih, Gin, menciptakan atau membuat realita dalam hidup kita tuh yang sama dengan ekspektasi kita? bisa, Menurut lu bisa? menurut gua bisa, Bang. Caranya gimana tuh? Caranya, ya balik lagi ya, kalau memang itu rezeki kita bisa jadi. Oh, balik lagi ke takdir aja. Lah, habis gimana ya, kalau kita ngebahas masalah realita terkadang banyak banget tuh, kenyataan-kenyataan yang mau kita dapatkan terkadang bertolak belakang dengan hal itu gitu loh. Iya sih, memang 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 bertolak belakang sih dengan ekspektasi yang memang kita tanamkan di Harapkan gitu. otak, iya. Tapi kira-kira nih, bisa nggak gitu loh kita menciptakan realita yang sesuai dengan ekspektasi? Kalaupun memang bisa tuh kenapa dan persentasinya tuh peluangnya, Berapa persen gitu. iya, kayaknya Kalau nggak banyak ya? nggak banyak sih. Kalau menurut gue mungkin kalau, nyenggol-nyenggol dikit mungkin masih bisa kali ya. Kalau untuk 100% pure kayaknya sih agak rumit ya. Anjir. Mungkin kalau untuk mendapatkan sekitar 20% atau 30% dari realita yang kita pengen itu mungkin bisa. Sekitar Mmm, ya 30% lah dapat untuk mendapatkan realita itu. tapi intinya Tapi pasti bisa ya? tapi pasti bisa, tergantung kita dari usaha kita juga Nah, itu sama, intinya mah. berusaha, doa juga harus apa ya, digeluti lagi ya. Karena pikir gue juga sama, Gin. Karena gue juga berpikir, kayaknya bisa sih kita menciptakan sebuah realita yang memang sesuai dengan ekspektasi kita tuh. Bisa, Karena gini, balik lagi tadi yang lu bilang ya, mhm, kayaknya kita jangan sampai jadi kaum rebahan doang gitu. Kita harus kerja betul, keras. Jadi jangan cuma duduk diam mhm, tanpa adanya tindakan, sedangkan kita memiliki segudang ekspektasi gitu loh, Gin. iya betul, Tadinya kan sama aja kayak menghayal jatuhnya, hanya sekedar menghayal di betul, siang hari gitu loh. iya, Ambil contoh gini deh, kita menginginkan satu realita yang indah atau goals yang bagus di bidang pendidikan nih misalkan ya, oh iya iya, kita pengen dapat nilai yang tinggi. betul Setidaknya kan itu kan menjadikan sebuah ekspektasi kita ingin mendapatkan nilai yang betul, tinggi gitu. iya, Dan ekspektasi pun bisa jadikan sebuah motivasi dong. Bener betul, nggak? Setuju nggak lu, Gin? setuju. Motivasi tertinggi itu yang dari ekspektasi, Nah, tapi kan kalau misalnya kita hanya berekspektasi tanpa tindakan, jong hasilnya. betul, Lu hanya ingin menginginkan nilai yang tinggi, tapi lu nggak belajar, lu nggak fokus, mencatat apa yang memang materi itu penting, ya ketikanya nanti mhm, ujian, ya jonk iya, hasilnya, makanya kita bisa kok menciptakan sebuah realita yang sesuai dengan ekspektasi, kita pun harus kerja keras. Itu contoh di betul. bidang pendidikan. Nah sekarang di bidang percintaan pun mungkin sama, Gin, Wah, ya nggak? Lu bisa kayaknya asik tuh. iya, kayak gini deh, kawan-kawan nih sobat santuy yang di luar sana yang masih jomblo ya. Wah, jangan ngomong jomblo dong, Ya, terlalu sedih kalau untuk ngomong jomblo, Bang. apa tuh? Belum waktunya, Oh iya, yang belum waktunya mendapatkan belum puber ya, kayaknya. lu pengen, memiliki wanita yang memang glowing gitu kan, cantik, tinggi, semampai gitu kan. Oh, Lu memiliki ekspektasi itu tapi hanya sekedar angan-angan doang, ya ngapain? Lu iya bisa kok dapetin cewek yang model seperti itu, yang memiliki standar itu ya, tapi lu harus kerja keras dong gitu loh. iya, Lu harus lebih giat bekerja lagi supaya lu dapat penghasilan yang mumpuni lumayan. gitu kan. Iya Seenggaknya lu bisa nunjukin ke cewek yang emang lu pengen targetin tuh, "Ini gua loh," gitu loh. iya Nah itu kalau misalnya lu berekspektasi mendapatkan wanita yang cantik, hidungnya mancung, ih kalau dilihat dari fisik ya iya, misal nih, harap-harapan ya. iya kan, lu berekspektasi ingin mendapatkan wanita tersebut. Nah sedangkan mohon maaf nih, sekarang lagi zamannya loh, dilihat dari apa tuh, glowing ya. Oh, glowing, iya. Oh, Nah pakai minyak kelapa. nah itu dia tuh. Nah, seenggaknya kalau misalnya, kita kaum laki-laki, kita bicaranya dari ekspektasi kitanya, kaum laki-laki ya. Dengan wajah yang mungkin tidak bisa bersaing, ya lu bisa memotivasi diri lu untuk merubah fisik lu. Contoh kayak lu olahraga, sekarang banyak gym-gym tuh Oh, ya, iya. terus juga lu perawatan juga, karena memang itu penting buat lu juga, bukan hanya untuk mendapatkan wanita aja. Siapa Iya, tahu proses elu yang tadi Agin bilang juga, sebetulnya proses yang membuat kita tuh tahu,
oh ternyata tujuan gue berekspektasi itu seperti ini gitu loh. Ya kan Mhm. dia nih ataupun kita nih memiliki ekspektasi ingin mendapatkan sosok wanita yang memang wah banget gitu loh. Terus kita termotivasi sehingga kita bisa merubah gaya hidup kita, merubah fisik kita. Toh kalaupun kalaupun ya takdir berkehendak lain, lu tidak bisa mendapatkan wanita tersebut, tapi setidaknya lu bisa mendapatkan hal yang lain, bisa mendapatkan sebuah privilege yang lain dengan proses yang udah lu tempuh, bener nggak, Gin? Nah Betul. itu Bro, makanya udahlah go ahead lah, itu contoh di bidang percintaan tuh. Begitupun sama di bidang pekerjaan Bro, Wah, ya kalau kan? bidang pekerjaan apa tuh? Ya lu Banyak nih kayaknya nih. banyak banget sih. Ya contoh kecilnya lu aja deh, lu kan di tempat kerja lu nih kan ada target dong pastinya ya. Oh iya, Nah ada itu target tuh pastinya. nah itu tuh. Kalau misalkan lu mau mencapai target, di mana target tersebut bisa membuat lu di titik aman ya, nggak Mhm. ter-PHK nih, Iya, karena lagi lagi musim ya. rawan-rawannya Itu musim. dia tuh. Lagi musim PHK massal ini banyak Nah banget. makanya untuk tidak mengalami titik itu kan kita pun harus bekerja keras kan, Oh harus iya, fokus pasti gitu. dong. Kerja keras harus kita tekuni, apalagi di dunia buruh ya. Wah, Namanya dunia dunia kerja jahat coy. pekerja itu jahat itu bener. Dunia pekerja itu memang tidak memikir kawan mana lawan ya. Terkadang kawan sendiri aja bisa dijadikan lawan Lu gitu. curhat ya? Ya memang nggak hanya gua doang sih gua rasa ya. Banyak gua rasa sih. Aduh. Cuman jarang yang ngomong aja mungkin. Oh iya ada yang speak up ya? Jarang speak up. Padahal emang dia merasakan seperti itu. Merasakan seperti itu halnya. Jadi gitu Bro, kawan-kawan semuanya nih sobat santuy. Kita bisa kok menciptakan sebuah realita yang sesuai dengan ekspektasi kita. Intinya kita yakin dan kita harus terus kerja keras gitu ya Iya, gini ya. Tapi gini loh, eee, lebih tepatnya kayaknya gini deh, yang tadi lu bilang di awal bahwasannya kayak nggak semua realita sama dengan ekspektasi ya. iya. Ini asumsi gua nih, Iya apa tuh? kayaknya kalau asumsi gue itu bukan berarti seperti itu sih, karena kitanya aja yang berekspektasi sama sesuatu yang memang belum pernah kita lakuin, Gin. Oh iya. Yang tadi kita bilang kayak menghayal itu loh. Iya menghayal terlalu tinggi ya. Iya, kan kadang-kadang ya ini nggak dipungkiri, gue pribadi pun kadang sering bukan sering sih, pernah seperti itu. Mhm. Gue berekspektasi sama sesuatu, tapi gue tuh belum pernah mencoba sesuatu itu. Jadi Mhm. kayak gue tuh terjebak sama angan-angan aja gitu loh, Gin. Betul. Nah, tapi kalau misalkan nih gue berekspektasi ataupun berharap ya sama sesuatu yang udah kita lakuin atau yang sedang kita lakukan kayaknya kita tahu gitu loh. Kita tahu harus gimana arah yang memang harus gue tempuh karena sesuatu itu sedang kita lakukan, sedang kita lakuin gitu loh, Gin. Mhm. Makanya nanti akhirnya sama seperti omongan kita yang tadi sehingga realita bisa kita ciptakan sesuai dengan ekspektasi. Betul. Ya nggak? Iya, terkadang, dari ekspektasi yang terlalu tinggi tadi tuh ya, gua rasa itu cuman tempat yang gimana ya, tempat yang kita anggap baik, Padahal padahal itu semuanya itu cuma perjalanan yang samar, fana ya. fana Iya, fana. fana fana gitu. Makanya kita jangan terjebak sama hal-hal seperti Mhm, itu ya. karena realita ya tetap realita. Wah, itu udah kayak hukum Iya, matematika tuh, itu nggak pasti ya peduli mau soalnya. ngindar kayak gimana ya, emang udah realita gitu loh, tidak semua itu, apa ya, akan menjadi kenyataan gitu loh. Iya, betul, realita ya. Mau gimana pun tetap akan menjadi kenyataan. Yes, ya, lu lu harus kayak gitu, Iya, lu harus terima itu. harus terima. Tapi lu pernah nggak sih Bang, Gimana gara-gara tuh? ekspektasi lu mungkin terlalu tinggi, lu ngerasa kecewa banget gitu sama diri lu sendiri gitu? Gua kecewa sama gini gini, kecewa sama hasilnya atau kecewa karena gua udah terlalu berekspektasi tinggi? Karena ekspektasi lu mungkin terlalu tinggi, sampai akhirnya lu pas ngalamin proses nih, Heeh, kok gini banget gitu, gagal lagi gitu, pernah. untuk mendapatkan realita yang lu Iya, harapkan gitu. heeh. Tapi jatuhnya gue bukan berarti, mengecewakan hasilnya, tapi gue malah menjadikan sebuah cambukan buat gue bahwasanya gue mengecewakan diri gue sendiri karena gue yang udah terlalu tinggi berekspektasi, mungkin gitu. Oke, Jadi mhm, apapun hasilnya ya gue terima, tapi rasa kecewa itu timbul karena gue sendiri gitu loh. Gue kecewa sama diri gue sendiri, bukan heeh. kecewa sama hasil gue, gitu Iya maksudnya. iya iya. Berarti luka itu tercipta Karena luka di hati berarti kan? iya, Namanya luka itu berarti tercipta dari ekspektasi lu yang lu anggap istimewa ya buat lu ya? anjir. Gitu ya? Konsepnya gitu ternyata lu nanya ya? Iya.
Kalau misalkan kita nggak berangan-angan terlalu tinggi, pasti nggak ada rasa kecewa kan. Kayaknya Sama iya halnya lu sih. diputusin pacar kan. Aduh, gue belum pernah diputusin lagi. Misalkan lu punya Coba balik ke asmara, lu pede sombong banget ya. banget nggak pernah diputusin. Biasanya mutusin gitu. Ini berarti ini termasuk playboy ya? Enggak, lebih ke apa ya? Lebih ke nggak ada yang mau Oh, kali enggak ya. ada yang mau, nggak laku berarti. Nah, Oke, oke. jadi semua obrolan kita dari awal sampai akhir tentang realita dan kebalik tentang ekspektasi dan realita itu tadi tuh ya. Kita bisa menciptakan sebuah realita yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kita pun jangan terlena dengan ekspektasi yang terlalu tinggi karena belum tentu realita yang kita capai sebagus ekspektasi kita gitu ya kan ya. Betul. Dan Iya, ada lagi nggak kira-kira kesimpulan dari obrolan kita nih, Kin? kalau gue sih dari kesimpulan ya, Iya. intinya jangan pernah berharap terlalu tinggi. Jalanin aja prosesnya. Mau punya planning apa, ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu. Dari ambil yang terkecil, menengah, sampai yang tinggi. Jadi Jadi ada 3 tahapan. grade-nya dia langsung mau yang tinggi ya? Iya, kalau langsung yang tinggi, kita itu belum tahu ranahnya gini, gimana ke depannya nih. Iya, soalnya kalau dari ketinggian jatuh sakit banget, Pak. Bukan main Bang, itu sakitnya itu sampai ke ubun-ubun kali ya. Nah, Jadi jadi itu harus ada tahapan. Tahap oke. awal dulu nih, jangka jangka pendeknya apa nih ekspektasi kita nih. Nah, ketika jangka pendek udah bisa kita dapetin, ambil jangka tengahnya apa. Habis itu baru jangka yang lebih jauh Oke, nah gitu. gitu Sobat Santuy. Karena sesungguhnya itu yang Maha Kuasa itu tidak memberikan apa yang kita inginkan terkadang, tapi Hmm, memberikan apa yang kita butuhkan. cakep. Makan apa loh? Tadi beli es teh sih, beku sih. Kesimpulan dari Bang Agin kayak gitu ya Sobat Santuy ya. Kita jangan terlalu berharap lebih karena percaya bahwasanya Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya nggak, Gin? Betul, intinya ke Dan sana. satu hal lagi jangan juga berharap lebih pada manusia, ya nggak? Iya, Karena belum tentu manusia itu tahu cara baik untuk ngebales apa yang udah kita lakuin ke mereka. iya, Hanya Tuhan yang tahu cara baik untuk kita. iya, betul. Nah, jadi gitu. Tetap berbuat baiklah kalau memang niatnya berbuat Ya, baiklah. Karena belum tentu yang kita buat baik ke orang, kita bakal dibaikin lagi sama dia, enggak. betul, Terkadang orang lain betul. yang akan berbuat baik kepada Nah, kita. makanya tetap selalu berpositif thinking, jangan negative thinking sama orang-orang di sekitar kita, sama lingkungan kita. Betul. Karena siapa tahu dari positif thinking yang kita selalu tebar, itu akan menjadi dampak positif juga buat kita. Itu aja obrolan kita di hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Gua Agras, Dan gua Anggin, pamit undur diri. See you next time and thank you so much. bye Bye-bye. bye.